تفضل عليك مذكورة. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, para jamaah sekalian, para calon tamu Allah yang semoga dirahmati dan disayangi Allah. Insya Allah kita lanjutkan ya dari pelajaran manasik kita dan sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita untuk menerima memenuhi panggilan Allah haji ke Baitullah, dan kita berdoa mudah-mudahan eh, bisa bisa keluar dimudahkan dalam waktu yang secepat mungkin agar kita bisa bersiap diri ya, dan sambil menunggu tentu kita terus belajar dan kita terus belajar ya. Jadi walaupun sekiranya kita tidak berangkat ya, sekiranya ya tidak berangkat, tapi setidaknya kita sudah punya hujah di depan Allah. Kita mampu, kita dimudahkan, kita pendaftar, dan ketika kita mampu maka kita mendaftarkan gitu ya, seperti itu ya, karena memang ada hadisnya di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi ya, itu mengapa hambaku seperti itu ya, aku panggil tapi tidak memenuhi ya. Dan kita alhamdulillah sudah berusaha memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi hujah ya depan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita belajar sejarah manasik haji ya, tentu pembahasan yang panjang ya, dan eh, ini kita lebih efektif nanti memperbanyak tanya jawab, berarti ya. Kita perbanyak tanya jawab tentang manasik haji kita. Karena kemarin di pertemuan pertama kita sudah menjelaskan beberapa poin-poin ya terkait dengan manasik haji ini. Dan insya Allah sekarang kita mulai mendalami. Baik, kita mulai membahas sejarah dan manasik haji ini. Mungkin minta tolong mungkin agak diperbesar mungkin. Diperbesar ininya guys. Ya, ya. Di zoom sedikit ya biar agak besar. Saya minta tolong. Oke. Ya, baik. Nah, oke, kita mulai mungkin di screen, mungkin di anu apa namanya, di scroll ke atas ya. Bisa minta tolong di scroll. Iya, oke. Oke, di scroll ke atas lagi, ke atas sepertinya kelebihan mungkin. Nah, kelebihan ya. Halaman pertama, iya. Halaman pertama lagi ya. Oke, coba ya ke bawah, coba ke bawah. Oh iya benar, itu halaman pertama. Ya benar ya, ini halaman pertama. Maaf. Iya, baik ya. Jadi ini eh, kita mulai dengan perjalanan umroh dulu ya. Mengapa demikian? Karena secara umum ya, hajinya orang Indonesia adalah haji tamattu. Di mana haji tamattu itu dia menggabungkan dua ibadah, yaitu ibadah umroh, kemudian tahalul, baru ibadah haji. Nah, sehingga yang paling dasar dulu kita memahami apa itu umroh. Ya, nah secara umum haji ya, ini sekilas ya, sekilas haji itu ada tiga bentuk manasik. Yang pertama ada ifrad, haji tunggal. Yang kedua kiron. Kiron secara bahasa artinya membersamai, barengan. Yang ketiga tamattu. Tamattu secara bahasa artinya istirahat dan bisa bersenang-senang dulu. Nah, haji jamaah Indonesia itu kebanyakannya tamattu ya, baik haji reguler bersama pemerintah, haji eh, khusus ya atau VIP, dan haji mujamalah juga demikian. Kebanyakannya tamattu. Penjelasan secara ringkas ya, ini secara ringkas ya, nanti baru kita jelaskan lebih rinci. Yang haji yang ifrad itu dia hanya haji saja. Ya, dia murni haji saja tanpa umroh. Jadi murni haji
tanpa umroh. Ya, sedangkan qiron dia haji plus umroh, tetapi satu manasik. Ya, jadi haji dan umroh itu dalam satu manasik. Nah, sehingga dia harus membayar dam, menyembelih. Nah, sedangkan tamattu dia melakukan haji, melakukan umroh dulu, kemudian tahallul. Nah, setelah tahallul baru dia haji. Jadi kalau tamattu dua kali manasik, ya umroh dulu, bertahallul, kemudian haji. Nah, karena dia sudah tahallul, ya maka selama tahallul tersebut dia bisa bebas melakukan hal-hal yang diharamkan selama ihram. Makanya disebut tamattu, dia bisa bersenang-senang, bisa istirahat dulu sebelum haji. Ya, jadi itu namanya tamattu dan ini memang lebih memudahkan. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat ulama, mana yang lebih utama haji, apakah ifrad, qiran ataupun tamattu. Ya, dan pendapat terkuat memang tamattu yang lebih utama. Ya, dan insya Allah kita akan tamattu nanti ya. Kita tamattu, ya kita bisa tahallul dulu, istirahat dulu untuk siap-siap haji. Berbeda dengan ifrad dan dan qiran, ya haji ifrad dan qiran dia begitu datang ke Mekah melaksanakan ibadah terus ya, tidak ada tahallul sampai nanti haji. Misalnya dia datang 1 Zulhijjah, maka selama 1 Zulhijjah tersebut sampai nanti haji sekian, total mungkin 15 hari dia dalam keadaan ihram terus. Nah, berbeda tamattu, dia memang sempat istirahat sebentar atau bertamattu. Ya, dan ini gambaran umum ya, perjalanan umroh dari seseorang ya. Jadi ada 4 intinya. Yang pertama adalah dia mengambil mikot dan mulai menggunakan pakaian ihram dan berlaku larangan ihram. Kemudian sa'i di Masjidil Haram. Kemudian setelah itu, mohon maaf, dia tawaf dulu di Masjidil Haram. Kemudian sa'i, kemudian tahallul dan selesai. Ya, jadi itu umroh ya. Jadi gambaran kita nanti apabila kita akan haji dan tentu dengan tamattu, kita akan berangkat ya sampai Mekah. Yang pertama kali kita lakukan adalah ibadah umroh dulu, kita manasik ya, kemudian kita mulai menunaikan ibadah umroh kita, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, kemudian kita akan menunggu di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ya dalam keadaan tahallul. Itu tamattu ya, jadi santai sambil menunggu seperti itu. Ini gambaran secara umum. Baik, mungkin slide-nya dilanjutkan, mungkin di scroll ke bawah. Slide ya, di scroll ke bawah. Nah, jadi ini ya. Jadi kita bila sampai ke Mekah, ya ringkasnya seperti ini. Jadi nanti kita berangkat dari Indonesia, ya haji. Ya, kalau kita ke Madinah, maka kita ke Madinah dulu. Kemudian kita mengambil mikot di Bir Ali atau di di Bir Ali biasanya ya. Kemudian kalau kita dari tanah air langsung ke Mekah, maka mikotnya di atas pesawat. Nah, kita pertama sampai di Baitullah, tawaf, kemudian sa'i, kemudian kita cukur dan selesai gitu ya. Jadi simple ya untuk umroh ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, kemudian ini secara umum sa'i, secara umum tawaf ya. Kita tawaf ya. Nanti penjelasan lebih rinci kalau kita akan manasik. Ya insya Allah kita tetap ada manasik prakteknya nanti ya. Insya Allah ya, sebelum keberangkatan maupun selama di tanah suci ya kita ada praktek insya Allah ya. Insya Allah ada praktek offline-nya insya Allah ya. Begitu kita berangkat ya. Dan ini kita tawaf 7 kali ya, tawaf ya. Kemudian setiap kita lewat Hajar Aswad kita memberikan
eh, memberikan tanda gitu ya, memberikan kode ya dengan menggunakan tangan, kita angkat tangan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kita tawaf selama 7 kali. Ya. Baik, dilanjut lagi di next tolong. Ya. Nah, kemudian ini yang sa'i dari Sofa ke Marwah ya. Itu kita lakukan selama 7 kali. Ya, nanti ada penjelasan lebih rincinya seperti itu ya. Dan dari Sofa Marwah bolak-balik ya selama 7 kali ya. Sofa Marwah seperti itu ya. Dan di situ ada warna hijau ya, ada warna hijau. Warna hijau itu disitulah nanti kita lari cepat atau disebut dengan sa'inya ya, lari ngebut ya. Baik, kita lanjut lagi di scroll. Nah, ini ya kalau kita sa'i warna hijaunya itu kita akan lari cepat ya. Oke, kita lanjut lagi, scroll lagi, di scroll. Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting uh, perbedaan haji dan umroh ini pentingnya. Jadi kalau umroh itu hanya ada 4. Ada ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut, kemudian tahalul. Jadi umroh itu sebenarnya cuma sehari saja, ya. Dan tempat manasiknya hanya di Masjidil Haram, ya, sehari. Nah, sedangkan kalau ibadah haji itu manasiknya sampai 5 hari. Dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, bis total 6 hari kalau kita tambah dengan hari tarwiyah tanggal 8. Ya, dan kalau haji tempatnya ada 4. Kita bolak-balik, yaitu Masjidil Haram, Arafah, Mina, Musdalifah. Seperti itu. Ya, jadi umroh hanya sehari saja. Oke, next di scroll. Scroll ya, bisa di scroll ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dan ini juga ada pelajaran lebih lanjut lagi, ada namanya rukun haji, ada wajib haji, ya. Nah, ini ada penjelasan lebih panjang. Misalnya ihram itu ada yang merupakan rukun ihram, ada yang merupakan wajib ihram. Ya, demikian juga wukuf di Arafah ada yang merupakan rukunnya, ada juga merupakan wajibnya. Seperti itu. Ringkasnya kalau rukun tidak bisa ditinggalkan sama sekali tanpa alasan, tanpa uzur. Kalau ditinggalkan apapun alasannya tidak sah hajinya. Misalnya wukuf di Arafah. Nah, sedangkan wajib haji kalau ditinggalkan secara sengaja ya itu batal. Tapi kalau ada uzur tidak batal ya, tapi dia bayar dam seperti itu. Ada juga sunnah dan umrohnya. Sunnah haji dan sunnah umroh itu ada. Ini memang ya memang butuh pelajaran lanjutan karena saya pernah mendaurahkan ini ya, mendaurahkan fikih haji selama 4 sampai 5 pertemuan. Ya, itu memang penjelasan dari ulama kita Ibnu Taimiyah bahwasanya eh, manasik atau ibadah yang paling berat pelajarannya dalam tanda kutip berat ya, artinya pemahamannya banyak, fikihnya banyak itu adalah haji memang seperti itu. Ya, dan insya Allah nanti kalau kita berangkat insya Allah memang nanti full di sana kita belajar terus. Ya, kita sudah kumpul online, kita belajar terus, kita bahas bukunya. Saya ada buku untuk daurah, ada juga buku untuk sehat dan mabrur gitu selama haji seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di scroll lagi ya. Nah, tapi dari inti dari itu semua itu adalah Arafah ya. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang Arafah, Al-Hajju Arafah. Ya, ini inti dari haji ya. Makanya disinilah dalam tanda kutip war ya. War orang tuh berusaha bisa masuk Arafah di sini. Ya, yang legal, yang resmi saja itu berjuang masuk, yang ngantri lama gitu, agak panas, macet ya, apalagi yang ilegal seperti itu. Ya, kita lanjut next ya. Kita next ya.
Di scroll. Nah, nah, jadi kita tambah lagi tentang Arafah. Jadi Arafah itu memang dia waktu wukuf ya, dari ba'da zuhur sampai terbenam matahari. Ya, kalau terlewat hajinya tidak sah. Ya, hajinya tidak sah. Jadi dia harus pernah sekali. Ya, jadi rukunnya dia harus pernah wukuf di Arafah walaupun sesaat, katanya ulama. Tetapi wajibnya adalah dia harus wukuf dari zuhur sampai terbenam matahari. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh apa namanya eh, meninggalkan Arafah sebelum waktunya. Ya, dan Arafah ini adalah doa puncaknya ya, mustajab sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ini sebaik-baik doa. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Next ya. Nah, nah ini tadi yang kita sampaikan secara ringkas ya, perbedaan haji tadi ya. Jadi yang pertama ada haji ifrad, qiran, tamattu. Ya, jadi ifrad tadi ya, ifrad dia haji saja, nggak umroh. Ya, dia haji saja tanpa umroh. Jadi dia begitu datang ke Mekah, ya dia langsung haji langsung. Dia langsung haji seperti itu. Ya, dia tidak tahalul-tahalul. Jadi dia misalnya datang ke Mekah tanggal 1 Zulhijjah itu, maka ya udah dia dalam keadaan ihram terus sampai nanti haji selesai sekian belas hari, dan ini dia selama itu harus menjaga larangan-larangan ihram. Yang kedua ada haji kiron. Haji kiron ini manasiknya sama kayak haji ifrad. Jadi kiron sama ifrad manasiknya sama, hanya saja beda niat. Ya, beda niat karena dia melaksanakan haji sekaligus umroh. Ya, jadi dia niatkan barengan. Jadi dia tawafnya itu tawaf haji dan umroh gitu. Sa'inya juga sa'i haji dan umroh. Sebagian mungkin menggabungkan. Nah, tapi karena dia melakukan dua manasik dalam sekali kegiatan atau sekali safar, dia harus membayar dam, menyembelih hadiu seperti itu. Ya. Nah, kemudian barulah tamattu. Nah, ini yang kita lakukan tamattu, yaitu dia umroh dulu, ya baru dia tahallul, ya sambil tahallul itu barulah dia menunggu sampai tanggal 98 Zulhijjah hari Tarwiyah untuk berangkat haji, ya untuk mengambil mikot mikot haji seperti itu. Ya, oke baik. Oke, dilanjutkan di scroll ya. Scroll lagi. Ya, nah ini secara umum gambarannya, gambaran ringkas tentang haji kita nanti. Ya, nah jadi eh, orang yang yang berhaji pertama dia ke Mekah dulu. Ya, dia ke Mekah dulu untuk tawaf. Ya, untuk tawaf. Ini yang ifrad sepertinya ya. Ini yang ifrad. Ya, ke atas, masih di atas, masih yang atas. Nggak apa-apa, masih yang atas. Kita jelaskan. Ini yang ifrad dulu. Jadi yang ifrad itu datang ke Mekah, dia langsung haji. Ya, dia datang ke Mekah langsung haji, langsung tawaf ifadah dan sa'i. Ya, baru setelah itu dia tidak tahallul, ya, dia tetap halul. Ya, baru dia tanggal 8 Zulhijjah dia ke Mina, Tarwiyah. Baru tanggal 9-nya dia ke Arafah untuk wukuf. Baru setelah wukuf itu malamnya dia bermalam di Musdalifah. Baru setelah itu dia ke eh, ke Mina berarti ya. 10-nya ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah ya. Dan kemudian setelah itu dia melakukan tahallul. Ya, seperti itu. Ya, baru setelah itu tanggal 11, 12, 13 baru tasyrik, hari tasyrik ya. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Scroll ya, scroll ke bawah. Nah, ini haji tamattunya. Ya, haji tamattu. Gambaran ringkas lagi ya. Ya, pertama ini haji tamattu kita, panduan haji tamattu pertama ya begitu sampai ke Mekah ya dia tentu ngambil ihram ya, ngambil ihram ngambil mikot dulu.
kalau kita nanti ke Madinah dulu, ambil mikotnya di Bi'r Ali, ya kalau kita langsung ke Mekah, nanti kita mikotnya di pesawat, ya karena melewati Yalamlam. Ya. Kemudian begitu sampai Mekah, maka kita tawaf kudum sekaligus tawaf umroh. Ya, tawaf kudum dan tawaf umroh, ya, atau tawaf umroh bisa. Kita sa'i untuk umroh, baru yang keempat tahallul untuk umroh. Nah, jadi kita tahallul. Ya, jadi kita misalnya kita datang tanggal 4 atau 5 Zulhijjah, ya berarti tanggal 4 itu selesai ibadah umroh kita. Maka 5, 6, 7 itu kita istirahat. Ya, kita karena sudah tahallul, kita istirahat, masih bisa terbebas dari larangan ihram, makanya disebut tamattu. Ya, masih bisa persiapan ya. Jadi tidak terjaga terus ya, jangan-jangan nanti nyentuh minyak wangi, jangan-jangan nanti nggak sengaja pegang parfum atau apa. Ya, jadi kita dalam keadaan tahallul. Nah, barulah poin kelima, baru kita tanggal 8 Zulhijjah, kita hari Tarwiyah. Kita berangkat ke Mina sekaligus kita mengambil mikot haji kita. Ya, mengambil ihram haji. Disinilah kita mulai mengucapkan labbaik Allahumma hajjan gitu ya. Kita mengambil mikot kita gitu ya, tanggal 8 Zulhijjah. Ya, baru setelah itu kita wukuf di Arafah, berangkat ke Arafah. Jadi kita menginap di Mina, kemudian sholat subuh ya. Jadi kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di Mina ya, di Mina. Dan sholat subuh di Mina juga. Barulah subuh-subuhnya kita siap-siap berangkat ke Arafah. Harapannya sampai ke Arafah itu sebelum zuhur. Nah, kenapa? Ya, itulah tanggal 6 kita sampai di Arafah. Ya, poin ke-6 ya, poin ke-6 kita sampai di Arafah sebelum zuhur. Nah, begitu masuk zuhur barulah kita mulai wukuf sampai terbenam matahari. Ya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dan intinya adalah berdoa. Ya, baru poin yang ketujuh, ya poin yang ketujuh, ya kita mabit ke Musdalifah ya. Jadi dari Arafah kita malamnya menuju Musdalifah, kita menginap di sana semalam, menginap di sana semalam. Ya, baru setelah kita menginap, nah, subuh-subuhnya baru kita berangkat ke Mina. Ya, berangkat ke Mina untuk melempar jumroh akobah. Ya, dan demikian juga yang poin ke-9 kita di Mina menyembelih hewan kurban. Ya, dan ini bisa diwakili ya, bisa diwakili. Kemudian poin ke-10 kita juga mulai tahallul ya atau disebut dengan tahallul awal dan tahallul sani nanti ya, sudah tahallul asani. Intinya kita tahallul ya, nanti ada penjelasan rinci tahallul awal, tahallul sani. Ya, setelah itu kita bisa ke Mekah ya, ke Mekah dan itu masih tanggal 10. Masih tanggal 10 ya Zulhijjah kita ke Mekah untuk tawaf. Ya, tawafnya tawaf ifadah, tawaf hajinya. Ya, baru setelah itu kita sa'i untuk haji. Jadi tamatu ini karena ada dua manasik, kita dua kali tawaf. Ya, tawaf umroh, tawaf kudum, dan tawaf ifadah atau tawaf haji namanya. Dan sa'i, sa'i umroh maupun sa'i haji. Ya, baru setelah itu kita balik lagi ke Mina tanggal 10 tersebut. Ya, dan kita mulai menginap. Ya, mulai menginap di Mina. Mulai dari tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah kita menginap di Mina, dan selama 13 itu 11 sampai 13 itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melempar jumroh. Ya, dan kalau tanggal 10 kita hanya melempar satu jumroh akobah saja, maka tanggal 14 itu tanggal 11 sampai 13 kita melempar tiga eh, tiga jumroh ya, jumroh akobah atau kubroh, jumroh wusto ya, dan jumroh sugro, kubro, wusto, sugro seperti itu ya. Nah,
Kemudian akhirnya setelah kita melakukan mabit ya di Mina ya di 11-13 barulah kita uh, nafar, kita meninggalkan Mina. Menuju kemana? Menuju ke Mekah lagi untuk melakukan tawaf wada. Kita ke Mina. Kemudian setelah kita tawaf wada, maka kita harus meninggalkan kota Mekah. Nah, biasanya jamaah haji ya ada yang menginap di luar kota Mekah dan juga ada yang pergi ke Madinah seperti itu. Nah, seperti biasanya kalau haji furoda atau haji plus biasanya ke Madinah. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini gambaran ringkas haji tamattu ya. Dan ini sangat ringkas karena setiap poin-poinnya ini ada penjelasannya lagi gitu ya. Setiap poin-poinnya ada penjelasan lebih rinci lagi. Dan insya Allah kita akan mendalami nanti ya, pelan-pelan insya Allah bisa. Oke, kita lanjutkan lagi, coba di scroll. Nah, ini yang lebih rinci lagi ya, Masya Allah ya. Ini lebih rinci lagi tentang manasiknya. Ya, atau kita loncatin dulu ya. Nanti kita loncatin dulu. Ini yang rinci, sangat rinci ya. Nah, ini lebih rinci lagi. Nah, ini skema ibadah haji. Mulai dari tamatu, kiron, ifrod, perbedaannya apa. Ini lebih rinci lagi. Nanti kalau ingin yang lebih rinci silakan apa? Silakan bertanya nanti ya. Kalau pengen yang lebih rinci lagi, ya kita scroll lagi coba. Ya, di scroll lagi. Ya. Nah, baik. Nah, baik kita mulai masuk tentang sejarahnya ya, sejarah sedikit. Ya, tadi yang ya minta tolong ya sejarah talbiyah tadi ya. Kita masuk tentang sejarah sedikitnya. Baik. Baik. Nah, ini tentang sejarah talbiyah. Ya. Jadi dulu ya, dulu yang namanya talbiyah itu sejak zaman Nabi Ibrahim, talbiyahnya murni ya, sama seperti di zaman kita. Nah, tetapi setelah orang Quraisy ya melakukan kesyirikan, membawa berhala di Ka'bah, ya, jadi dia berubah ya mereka menjadi mengubah talbiyah yaitu ditambah dengan illa kan talbiyah kita labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Jadi kan talbiyah kita kan labbaik Allahumma labbaik. Nah, seperti itu ya, tetapi oleh orang Quraisy ya mereka menambahkan ya setelah la syarikalah tidak ada sekutumu, dia menjadi illa syarikan huwalak ya tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang engkau punya dan yang engkau miliki. Nah, itu tentu tidak benar ya karena orang Quraisy tahu ya di sekitar berhala itu banyak sekutu-sekutunya Allah seperti itu. Tentu ini tidak benar seperti itu. Habis Ya, ya udah tidak benar. dibuang. Nah, itu Oke. dikasih air dikit Oke, aja. dilanjutkan lagi. Lanjutkan lagi ya. Ya, di scroll lagi. Oke, nah ini dia ya, ada berhala-berhala di sekitar Ka'bah ya. Ada Lata, Uzza, Manat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya kita harus benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya, jadi yang namanya ibadah haji, kalau kita belajar sejarahnya, semuanya menggambarkan tentang keikhlasan. Pokoknya hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Makanya ya itulah hikmah kenapa kita belajar sejarah ini. Ya, karena kita harus benar-benar mengikhlaskan. Jadi yang namanya ibadah haji bukan semata-mata pengen dapat gelar haji, ya hanya pride kebanggaan saja, ya pengen menyempurnakan saja, pengen apa ya, pengen lihat haji, ya atau sih mendapatkan suatu hal yang spesial karena haji kan di zaman ini ya cukup sulit ya mendapatkan antrian tiba-tiba dapat seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di scroll lagi.
Oke, di scroll. Oke, nah ini berhala di dalam Ka'bah. Jadi ini sebenarnya gambaran dalam Ka'bah tuh murninya seperti ini. Ya, tentu salah satu penyebab ya orang Quraisy memberikan atap pada Ka'bah ini karena di Ka'bah sempat ditaruh benda-benda berharga, termasuk berhala. Nah, supaya nggak dicuri, dipasanglah penutup Ka'bah. Jadi Ka'bah punya atap, ya ada atapnya. Padahal di zaman Nabi Ibrahim tidak ada seperti itu. Ya, lanjut di scroll lagi ya. Nah, oke. Nah, ini apa Ka'bah di zaman dahulu. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu sangat sederhana ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya begitulah ya ibadah haji dan umroh. Asalnya menunjukkan kesederhanaan ya. Sehingga ada ulama yang ditanya kenapa Allah memilih Mekah yang tandus ini sebagai tempat pusat ibadahnya. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tempatkan anak cucuku di suatu lembah yang ghairi dzi zar'in, tidak ada pepohonan sama sekali. Maksud beliau, ini lembahnya tandus batu semua. Nah, jadi kenapa kok Allah eh, memilih Ka'bah pusat ibadah kaum muslimin itu di tempat tanah yang tandus? Para ulama menjawab karena hikmahnya supaya yang datang situ tuh hanya ikhlas ibadah, tidak ada tujuan lain. Bukan untuk berdagang, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk menikmati pemandangan, tapi untuk ibadah. Ya, nah, ini sekali lagi sejarah mengajarkan kita supaya benar-benar ikhlas datang untuk ibadah. Nah, tapi di zaman ini berubah ya dengan kemajuan zaman. Ya, di sekitar Haramain itu dalam tanda kutip banyak godaannya. Ya, ada tempat makan viral, ada hotel-hotel bagus, ada mall-mall bagus, ya, ada apa. Ya, ini semua hukum asalnya boleh dan mubah dan tidak terlarang. Kita pun tidak bisa melarang. Ya, hukumnya boleh. Ya, tetapi ya kita jangan sampai lupa tujuan awal gitu ya. Tujuan awal bahwasanya ya kita ke sana itu untuk ibadah, bukan yang lain-lain. Itulah hikmah kenapa kita lihat ya bangunan Ka'bah itu sangat sederhana. Kemudian kita lihat itu ya gambaran ilustrasi lembahnya itu lembah yang kering, batu, semuanya batu panas lagi ya, seperti itu. Ya, jadi setiap kita belajar sejarah haji dan umroh ini selalu ujung-ujungnya ikhlas. Ujung-ujungnya ikhlas, Masya Allah ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, ya baik ya. Nah, baik kita lanjut. Nah, ini ada sejarah perombakan Ka'bah ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Ka'bah itu diperbaiki. Jadi Ka'bah ini pernah mengalami perombakan. Bahkan Nabi Ibrahim ya bahkan ada pendapat mengatakan
Ka'bah itu dibangun sejak zaman Nabi Adam, ya, dengan bantuan para malaikat. Kemudian Ka'bah tersebut hancur di zaman banjirnya Nabi Nuh, ya. Kemudian baru dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Nah, informasinya sempat direnovasi oleh Nabi Syed, yaitu anaknya Nabi Adam. Ya, jadi banyak pendapat. Dan salah satunya ini, ya, sempat dirombak di zaman Nabi Ibrahim, ya, baru di zaman Qusay bin Kilab juga dibangun, ya, karena sempat roboh karena banjir, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau, ya, disinilah orang Quraisy itu tidak mendapatkan harta yang cukup untuk membangun Ka'bah, sehingga Ka'bah itu hanya kubus saja, tidak persegi panjang. Nah, kemudian oleh orang Quraisy diberilah tanda eh, setengah lingkaran Hijr Ismail, yang orang bilang serang, yang menunjukkan bahwasanya itulah tanda, itulah apa namanya, bagian dari Ka'bah yang dulu. Ya, kita lanjut lagi, scroll lagi. Di scroll mungkin pas lagi. Ini yang terakhir mungkin ya. Ya, dan ini yang ke selanjutnya pernah dirombak di zaman Abdullah bin Zubair. Zaman Abdullah bin Zubair sempat dikembangkan lagi Ka'bah tersebut, mendengar hadis Nabi SAW tentang zaman hadis yang di Ka'bah yang dibangun di zaman Nabi Ibrahim. Baru setelah itu di zaman Abu Malik bin Marwan, karena beliau eh, sempat konflik dengan Abdullah bin Zubair, maka beliau mengembalikan lagi di zaman Quraisy karena menyangka uh, Abdullah bin Zubair itu merombak Ka'bah hanya untuk mendapatkan nama saja, ya, hanya ingin heboh saja, akhirnya dikembalikan, ya. Dan kemudian setelah selanjutnya tahu, khalifah selanjutnya tahu bahwanya itu yang benar, maka dia ingin kembalikan, ya, tetapi dia mendapatkan nasihat dari ulama bernama Abdullah bin ya, jangan kembalikan, saya khawatir Ka'bah ini menjadi permintaan saat diubah-ubah terus. Dan akhirnya jadilah Ka'bah yang dilihat sekarang ini sebagaimana Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Malik bin Marwan, dan tentu berbeda dengan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim yang bentuknya persegi panjang, kan, kubus, ya, 13 kali 13, panjang 13, tinggi 13. Harusnya dia pendek, ya, tinggi cuma 4 meter dan panjang kurang lebih sekitar 16, ya. Dan sini menunjukkan kembali keikhlasan seseorang, ya, bahwasanya kita perlu seseorang tersebut, ya, apa namanya, perlu membangun Ka'bah, ya, dari pelajaran Qus bin Kilab, ya. Kayak Nabi, orang Quraisy zaman dulu, mereka tidak cukup harta yang halal untuk membangun Ka'bah, ya. Mereka setelah kumpulkan uang yang halal, ternyata kurang. Oke, Bismillah. Suaranya terdengar, Kang? Afan tadi sempat exit sebentar itu karena ini sedang hujan, ya. Kalau hujan sinyalnya naik turun nih kalau hujan, ya. Ya, baik, kita mungkin, ya, ini materi terakhir mungkin, ya. Jadi intinya kita akan belajar kembali materi tentang keikhlasan dalam sejarah manasik haji. Jadi kenapa orang Quraisy itu
uangnya nggak cukup untuk membangun kembali Ka'bah karena ya diperintahkan mengumpulkan uang yang halal dari kerja yang ikhlas ya gitu. Setelah dikumpulkan uang halal nggak cukup untuk bangun Ka'bah, jadilah dibangun cuma sampai kubus aja. Kalau uang haram mah ya insya Allah dibangun tuh Ka'bah yang megah. Ternyata uang halalnya nggak cukup. Di sini perlunya ikhlas. Ya, membangun Ka'bah dengan jadi orang Quraisy saja yang saat itu masih berhala, ya nyembah berhala, mereka tahu mana uang yang halal. Nah, berarti kita juga demikian, haji dengan uang yang halal. Dan insya Allah semuanya halal, insya Allah ya. Baik, mungkin demikian karena sudah jam 5 di sana ya. Berarti mungkin kita agak biar efektif kita lanjut dengan tanya jawab mungkin kan insya Allah kan. Mungkin. Baik, oke. Mana ya? Cek, cek. Kita bisa Oke, lanjut baik, dengan tanya jawab mungkin Kang insya Allah. Mungkin kalau ada baik. peserta yang mau nanya dipersilahkan insya Allah. Oke. Mana, Mang? Ente acan. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Silakan kepada jamaah yang mau bertanya, kami persilahkan bertanya langsung atau lewat tulisan. Boleh, silakan kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya terkait fikih seputar haji atau umroh yang sudah tadi dijelaskan oleh guru kita. Silakan tekan tombol reaksi kemudian angkat tangan atau silakan tuliskan chat di kolom obrolan ke Pahala Bandung ya. Silakan jamaah, masih kami tunggu ya. Dari sekian materi tadi yang disampaikan, barangkali masih ada beberapa yang belum dipahami, boleh ya? Masih kami tunggu. Nampaknya belum ada Ustadz nih. Iya, Oke, terakhir kami masih memberikan kesempatan, silahkan jamaah yang mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan Ustadz masuk iya. Insya Allah. ya dari Ibu Sintia. Kalau misalkan kita datang ke Mekahnya waktu mepet dengan ibadah haji, apakah tetap menjalankan haji tamatu? Ada Ustaz. Iya, masih bisa insya Allah. Kita tetap bisa haji tamatu ya selama kita itu belum tanggal 8 Zulhijjah. Ya itu sih bisa insya Allah. Oke, jawabannya bisa ya Ibu ya. Semoga jawaban Ustadz berkenan ya. Silakan untuk yang lainnya. Ya Afan ya. Tadi putus sedikit tadi ya. Sinyal naik turun ini. Kedengeran Kang ya? Kedengeran Ustadz? Kedengar Kang? Oh, oh iya biasa kalau turun ya oke. Jadi intinya kita masih bisa haji tamattu selama belum tanggal 8. Jadi amannya sebelum tanggal 8. Kita datang tanggal 9 langsung umroh selesai tanggal 8-nya langsung memulai haji seperti itu. Ya insya Allah bisa ya. Mepet-mepet bisa ya. Tanggal 7 sampai bisa insya Allah. Tapi insya Allah kita enggak ya. Kita minimal 5 hari lah ya sebelum ini biar istirahat, biar apa dan sebagainya insya Allah. Oke.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya untuk Ibu Cynthia. Semoga berkenan ya jawaban dari Ustaz ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Ani. Apa sih Ustaz tentang arba'in itu? Mungkin Ya, umroh baik. arba'in ataupun yang semisalnya Ustaz. Ya, baik ya. Jadi hadis arba'in itu ya itu adalah tentang sholat arba'in. Jadi sebagian ulama itu memegang boleh berdalil. Ya, adapun saya berpendapat itu hadisnya doif ya. Jadi karena hadisnya doif, kita tidak laksanakan gitu karena hadisnya doif. Walaupun ada yang berdalil boleh ya beramal dengan hadis doif sebagai fadhailul amal. Jadi hadis arba'in itu yaitu kita sholat di Madinah selama 40 kali berjamaah dan tidak boleh tertinggal takbiratul ihram. Jadi kalau dihitung kurang lebih 8 hari ya, kurang lebih 8 hari itu tidak boleh tertinggal takbiratul ihram gitu. Dan kalau orangnya sehat itu tidak masalah gitu. Tapi kalau saya melihat dari sisi kesehatan ya. Kadang-kadang ada yang memaksakan dia sampai sakit, sampai dalam masih batuk pilek memaksakan ikut sholat berjamaah dan tidak boleh tertinggal takbiratul ihram. Karena kalau tertinggal sekali aja tidak sah sholat arba'innya begitu. Nah, jadi kadang-kadang kalau memaksakan akhirnya sakit. Padahal dia masih di Madinah, belum menunaikan ibadah haji. Nah, jadi kalau saya sih, karena saya berpegang pendapat do'if ya, saya tidak melaksanakan. Tetapi secara umum, sebenarnya kita diperintahkan ya sholat 5 waktu dan tidak berjamaah di Masjid Nabawi, ya nggak usah pakai arba'in, kalau bisa terus-menerus selama di Madinah gitu ya, seperti itu. Ya, mungkin demikian insya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi hitungannya mungkin hitungan jumlah rakaat atau jumlah sholat Ustaz ya, bukan jumlah hari ya, arba'in itu ya. Iya, jadi dia harus 40 kali sholat berjamaah tanpa terputus, tanpa tertinggal, dan itu memakan waktu 8 hari berarti. Baik. Iya. Ya, itu ya. Oke, baik itu ya pertanyaan dari Ibu Anik. Semoga berkenan ya jawaban dari Ustaz tadi ya. Silahkan untuk yang lainnya yang mau bertanya, masih kami buka kesempatan. Baik Ustaz, sepertinya sudah cukup. Ya baik insya Allah. Kalau gitu bisa dicukupkan insya Allah. Ya, baik ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah atas perhatiannya untuk seluruh jamaah dimanapun berada yang telah mengikuti acara manasik di sore hari. Mudah-mudahan apa yang Ustadz tadi terangkan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang didapatkan insya Allah mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ketika nanti kita menunaikan ibadah haji. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kita sama-sama berdoa agar kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera mungkin Allah berikan kabar terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita akhiri manasik umrah dan haji di sore hari ini. Sebenarnya tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Bahren yang telah menyempatkan diri berbagi sharing ilmu kepada kita semua. Semoga juga Allah memberikan balasan terbaik. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini perjumpaan kita. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan yang berikutnya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.